Yang punya ular langsung pada mundur. Takut sama ular. Terus kita juga ada sweeping, membantu warga yang kemasukan ular. Nah jadi kalau ada 2 titik tegas, bisa jadi kemungkinan itu ularnya menggigit berbisa. Lucky Exo Animals. Nanti kita nih, tepuk tangan dulu dong buat teman-teman dari komunitas reptil nih. Oke, siapa nih yang mau jadi? Siapa yang mau pegang mic-nya? Boleh, ini dari mana? Oke, saya wawancara dulu ya. Mas, namanya siapa? Oh, salah ya? Bukan itu ya, bukan itu orangnya ya. Silakan, mbaknya mau, kayaknya mbaknya yang jadi ini nih, jadi pembicaranya. Silakan mbak, namanya siapa, dari mana, silakan. Selamat sore semuanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenalin, nama saya Bambi dari komunitas Aspera. Aspera itu apa panjangnya mbak? Aspera itu sebenarnya bukan singkatan, tapi nama Latin dari ular khas Papua. Khas ular Papua. boa. Oh, boa asli Papua, Indonesia. asli Indonesia. Ya. Oke, silakan mbak. Aspera itu ngapain? Tugas apa namanya, kegiatannya ngapain aja Aspera itu? Kegiatan Aspera itu yang pertama kita edukasi ke masyarakat, terus ke sekolah, TK, sampai perguruan tinggi. Terus gak cuma itu, kita juga ada sosialisasi kayak gini, misalnya ketemu sama teman-teman, bareng sama komunitas lainnya. Terus kita juga ada sweeping, membantu warga yang kemasukan ular. Nah jadi itu free semua. Jadi karena kita sosial. Bentar, kalau ada yang kemasukan ular, itu ya nanti dibaca-bacain apa gitu? Enggak, itu biasanya nanti biasanya dari masyarakat nelpon kita. Nelpon. Wah, ini ada ular. Ada ular, terus? Kita lihat, oh ularnya, oke, kita langsung samperin lokasinya. Terus ularnya kita lihat dulu, kan kita ada di komunitas kita juga ada dokter hewan, dicek dulu. Memang kalau ularnya tidak sehat, nggak ada sakit, baru kita lepas liarkan lagi. Itu boleh di mana aja? Maksudnya cakupan Aspera itu sampai mana aja? Aspera untuk sekarang masih di Jabodetabek. Jabodetabek ya? Oke, lanjut mas, mbak atau siapa yang mau menjelaskan? Ini kita mau ngapain nih? Ada ular nih, jenisnya apa ini? Ini jenisnya sanca kembang. Sanca kembang. Malayopiton reticulatus. Apa? Malayopiton reticulatus. Sanca kembang dilindungi mas? Nggak dilindungi. Kalau dilindungi nggak boleh dibawa sini. Oh gitu. Kalau di bawah ada surat-suratnya. Oke, tadi itu keren ya Aspera. Tepuk tangan buat Aspera. Saya tadi mancing doang padahal. Beda. Ini Aspera. Oh beda, ini Bora. Kalau Bora apa? Silakan. Bora itu Bogor Reptile Addicted. Bogor Reptile Addicted. Oke. Apa aja tuh? Ngapain aja tuh? Kurang lebih sama seperti Aspera. Kita juga mengisi edukasi, sosialisasi, dan mengadakan sweeping, kita rescue juga, serta evakuasi. Sweeping maksudnya gimana tuh mas? Sama seperti Aspera, kalau kita lebih ke membantu membersihkan beberapa jenis reptil di suatu kawasan. Membersihkan, terus edukasi juga, sekolah, sekolah-sekolah, ke universitas juga, bahkan ke instansi pemerintah juga. Oke. Bora. Sebelahnya juga beda lagi. Oh ini apa nih? Sekarang apa nih? Raptor itu apa? Reptile and Mammal Pet Owner. Reptile and Mammals Pet Owner. Tepuk tangan buat Raptor dulu. Oke, apa mas? Lanjut. Jadi kita mewadahi teman-teman yang punya hobi semua pet, hampir semua pet. Jadi mengakomodir ya, mamalia sama reptil ya. Iya benar. Base-nya di mana kalau reptil? Kita di Jakarta Selatan, belakang Ragunan. Belakang Ragunan. Oh, Sioux dulu ya berarti ya? Sempat. Oh bukan Sioux. Oh bukan bagian dari Sioux. Ya. Jabodetabek. Bogor. Kalau Bora hanya khusus Bogor. Jabodetabek. Reptil Selatan. Jakarta Selatan khusus. Jakarta Selatan sama NTB. Jauh amat mas. Ya.
NTB. Di Mataram. Dari Mataram. Ya. Di Mataram juga ada Raptor di sana. Ada komunitasnya. Tepuk tangan dong buat NTB loh. Nusa Tenggara Barat. Masih satu lagi nih apa nih? Ini saya baca dulu. Assalamualaikum, saya Iwan dari Reptil Rumble. Reptil Rumble. Tepuk tangan buat Mas Iwan dari Reptil Rumble. Oke, silakan Mas. Dijelaskan. Oh, ada lagi nih. Om Gon. Nah, ini Om Gon nih. Om Gon. Selanjutnya Om Gon. Ini apa nih? Saya dekat bareng Reptil. Silakan Om Gon. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wakil depan, kebetulan ketuanya lagi berhalangan karena bawa bocil. Ya sama, debar juga. Debar ya, ini debar ya. Sama Dekat seperti bareng Reptil. teman-teman komunitas yang lain. Oke. Kita ngadain edukasi juga. Edukasi, keren banget ini. Tepuk tangan dong buat teman-teman Reptil ini. Oke, katanya kita mau simulasi penanganan ular. Penanganan gigitan ular. Ayo, siapa yang mau digigit? Dapat sweater The Hakims. Siapa yang mau? Enggak ya. Enggak ada yang mau ya. Oke, gimana Mbak? Caranya gimana? Maksudnya simulasi kah atau cuma menyampaikan saja? Kita akan ada simulasi juga. Simulasi, boleh. Tapi nggak digigit beneran ya? Oh, nggak digigit beneran. Iya, kitanya juga deg-degan nanti. Kalau saya digigit Mbak beneran nggak apa-apa. Waduh. Tolong kamera yang mana ya? Oke, silakan Mbak. Gimana? Mau yang mana ularnya yang mau menggigit? Waduh. Yang mana? Mau pura-pura akan pura-pura menggigit yang mana nih? Enggak ada. Kita simulasinya. Oh, silakan kalau gitu. Silakan simulasinya gimana? Oke, jadi buat teman-teman semua di sini mungkin banyak banget dari teman-teman semua yang kayak ngerasa, ih itu kan Mbak kan cewek, kok pegang ular? Apa ularnya itu nggak ngegigit? Apakah ularnya itu berbisa atau enggak? Kayak kita contoh kita lihat di sini ada ular Malayan Piton reticulatus atau sanca kembang. Lebih ke sanca batik ya. Kalau sanca kembang satu lagi yang dilindungi. Ya, terus ini juga ada apa? Ular jali. Nah, ya kenapa kok bisa dipegang sama kita gitu? Pertama, tidak semua ular berbahaya, tetapi tidak semua ular berbisa. Jadi kita garis bawahi ya. Nah, terus ada yang bilang itu beracun ya Mbak. Yang pertama, ular itu tidak beracun, tapi ular itu berbisa. Nah, itu apa bedanya beracun dan berbisa? Kalau racun itu kayak kasus cyanida tuh, pernah dengar pasti kan yang si Mirna tuh lagi happening tuh. Nah, si cyanida ini atau racun, jenis-jenis racun itu bisa terhirup atau kalau kita menghirup lewat hidung itu bisa ada efeknya di tubuh, bisa terkena kulit, bisa tertelan, bisa macam-macam pokoknya. Selama ada interaksi pada tubuh kita, tubuh manusia gitu. Tapi kalau bisa pada ular atau venom bahasa Inggrisnya, itu harus ada lebih sulit dibanding penyebaran si racun tadi. Kalau pada ular contohnya, ini nggak berbisa ya, itu juga nggak berbisa, bisa dilihat di stand sana. Kan ada standnya ya Pak? Ada standnya Reptil ya? Ada Kunjungi Reptil, standnya Reptil ya Pak? Iya, masih banyak. Kunjungi, jangan lupa mampir ya di sana ya. Nah itu kita sendiri dari penghobis tidak menyarankan untuk dipelihara. Karena nggak sembarang kayak ular sanca batik ini misalnya. Kalau sanca batik kan kita bisa pegang-pegang atau karakternya lebih pasif, mungkin bukan jinak, lebih pasif. Jadi untuk kesempatan dia menggigit manusia itu lebih sedikit ya, lebih dibanding ular yang berbisa. Aku juga sering dengar tuh Om, kayak misalnya orang bilang, memang kalau misalnya ular berbisanya kecil berarti tingkat resikonya lebih rendah ya? Oh enggak. Oh iya benar, enggak. Itu enggak. Enggak, jadi ini ular nggak ada bisanya? Enggak ada. Apa gunanya hidupnya? Bisa dia? makan tapi bisa makan. Kalau nggak ada bisanya apa gunanya dia hidup? sorry, enggak bro, bercanda bro. Dia ngambek kayaknya tuh. Enggak. Silakan lanjut. Oke, terus gimana nih kalau misalnya sudah terlanjur kena gigitan ularnya? Pasti kan, terlanjur, oke. Ya, Misalnya di rumah tahu-tahu kita lagi bersih-bersih taman. Iya benar. Kita nggak tahu ada sarang ular, tahu-tahu kegigit. Nah, itu gimana? Pertama kita lihat dulu si luka gigitan. Biasanya kan biasanya kaget dulu kan kita. Simulasi gitu. Oh, simulasi itu misalnya biasanya ada adegan latahnya. Tahu-tahu kegigit, gitu. Latahnya mana latahnya? Enggak, saya enggak. Ya, Tadi yang latah situ tadi mana sih? Oh, ada latahnya bagus. Oke, silakan Mas. Nah, jadi Mbak. kita contohkan misalnya di tangan tangan. si Debra dari Born ini. Oke. Bisa dilepas tolong?
Iya dong. Disimpan mas, disimpan mas. Kalau udah kayak gitu taruh, diambil sama dia. Nah, taruhlah di tangan. Misal dia berani bocahnya bandel nih kan? Ah iya. Bandel banget. Gigit lah ya. Gigit di tangan. Di tangan, cek. Kita lihat luka gigitannya. Lukanya. Kalau ada 2 titik tegas, bisa jadi kemungkinan itu ularnya menggigit berbisa. 2 titik tegas. Iya. Oke, terus Karena beda kalau misalnya kayak kalau ini dia lebih dari 2. Iya, banyak. Oke, banyak. Banyak. Oke. Terus gigit yang pertama sebelum dibawa ke rumah sakit, Sebelum dibawa ke rumah sakit, yang harus dilakukan adalah pertama foto ularnya dulu. kalau masih ada. Kalau nggak ada, ingetin ularnya. Ingetin ularnya. Kenapa? Warna Karena apa aja tuh? Warna, ciri-cirinya, ciri-ciri, nama, terus KTP, ketemunya di mana? ketemunya di mana, Nah, terus sama nomor handphone ularnya. oh enggak, itu terlalu spesifik nanti. Oke, warna, terus bentuk, Iya, bentuk. ciri-ciri fisik. Contohnya apa, Mbak? Saya pernah dengar itu lihat bentuk kepala, bener nggak? Bentuk Tuh, kepala. gimana tuh? Misalnya kayak kita ngeliat ada ular hijau kan jenisnya banyak, ular Ular warna hijau. hitam juga banyak. Oke. Kita bisa bilang ularnya warnanya hijau. Warna hijau. Terus kalau memang sekarang kan semua udah punya ponsel yang canggih-canggih kan. Nanya. Foto, dapetin Ya. dokumentasinya. Oke, Nah, terus. itu atau nggak cari ular hijau kira-kira yang mendekati miripnya kayak gimana. Oke, itu sambil dibawa ke rumah sakit ya? Atau sebelum? Sebelum dibawa ke rumah sakit. Sebelum kalau lagi lemot, loadingnya lama internetnya. Loading yang lama minjem wifi tetangga. Oke, setelah misalnya nggak ketemu juga nih, jenisnya apa? Oke, yang pertama kita tenangin dulu nih. Tenangin. Udah bra, jangan sedih-sedih Nah, bra. bro, utang nggak usah Jangan dipikirin. panik bra. Gitu Utang, panik ya. utang nggak usah. ya. Iya, nggak boleh panik. Nggak boleh panik, oke. Kenapa nggak boleh panik? Kenapa Karena nggak boleh panik? si jantung tadi akan memompa darah lebih cepat. Jadi penyebaran si bisa akan lebih Yes. cepat ke seluruh Iya, bagian tubuh. Terus lanjut. Nah, kalau misalnya yang di Indonesia kan ada 2 tuh, ada yang hemotoksin Hemotoksin, dan neurotoksin. neurotoksin. Nah, bedanya apa? Biasanya hemotoksin itu jenis bisa yang ada di ular-ular viper. Viper, oke. Biasanya teman-teman yang suka naik gunung tuh tahu tuh ular-ular viper tuh kayak gimana. Oke. Gitu. Terus Kalau ini yang belum nyampe rumah sakit tadi nih. Belum, Ah, kita iya. bahas- Kasihan dia tuh udah kegigit lama. Nah, Terus belum, ceritanya lu sabar banget kan anaknya kan. Oh iya benar. Habis itu ada yang neuro juga. Neuro itu jenis bisa ular kobra. Oke. Kalau kobra iya, itu neurotoksin. Oke. neurotoksin. Kalau hemo itu menyerang darah, kobra itu Menyerang? neurotoksin itu menyerang syaraf. Saraf. Nah, kalau sudah kita lihat dulu kalau misalnya terjadi pembengkakan terus atau misalnya kalau memang nggak tahu teman-teman pasti kan pernah lihat orang patah tulang tuh. Nah, lakukan iya benar ada pembidaian. Bidai, oke. Lakukan seperti orang patah tulang. Kalau di kalau di kita bilangnya imobilisasi. Imobilisasi. Kalau bahasa medisnya gitu. Kalau misalnya teman-teman belum gini gimana nih itu imobilisasi itu kayak gimana? Bisa dilihat di internet. Sekarang udah banyak banget cara imobilisasi yang benar. Kenapa? Kan banyak tuh yang bilang disedot kali ya. Oke. Bisanya disedot. Jangan ya, itu jangan ya. Bahaya itu berbahaya. Karena kita nggak tahu tuh kita sariawan atau di lambung kita ada luka. Jadi jangan sok-sok sayang sama pacar kamu ya. Kalau emang kegigit ular, pura-pura langsung disedot dan aku aja itu korbannya. bodoh namanya. Oke, lanjut. Nah, setelah dibidai, taruhlah di sini Arjen nih, di hutan kan kita nggak mungkin kan menemukan LSD-nya. Oke. Tadi kan ceritanya di taman bukan di hutan. Ini kita ganti dong. Kalau nggak mau ganti? Gonta-ganti gimana sih ceritanya? Darurat. Kalau teman-teman di rumah kegigit ular gitu tadi. Kalau di Kenapa rumah jadi di ada. hutan? Kalau di rumah banyak alatnya. Kita meminimalisir dulu. Jadi intinya dimobilisasi agar racunnya tidak cepat menyebar. Bisanya tidak cepat menyebar. Oke, selanjutnya sebaiknya tetap bawa ke rumah sakit ya. Iya, tetap bawa ke rumah sakit karena bagaimanapun sekarang Indonesia udah lumayan keren banget, Udah keren. udah mulai banyak serum Serum anti-bisanya. anti-bisanya. Jadi kalau waktu itu
waktu itu amit-amit. Nanti aja lah cerita waktu itu Enggak, lama. ada di Fatmawati, kalian bisa lihat ya, ada di Fatmawati, RSUD juga udah mulai ada, nanti kalian tinggal hubungi langsung. Oke. Baik, terima kasih buat teman-teman dari komunitas reptil. Satu kali info, saya juga pernah kegigit ular dan saya langsung ke rumah sakit. Tenang aja, IGD rumah sakit sudah siap menampung kalian dan sudah tahu bagaimana cara menanganinya. Terima kasih. Apa? Oke, satu lagi untuk mitos nih. Apa tuh mitos? Karena kan Indonesia kental banget mitos soal reptilnya. Oke. Salah satu yang paling kental itu soal garam. Oh, taburin garam di tenda biar nggak masuk ular. Oke. Indonesia taunya ular tuh takut garam. Takut garam. Padahal itu mitos yang besar yang salah. 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 Dia takut gula. Juga. Kita bukan takut garam intinya. Kita kan takut gula, takut sakit gula. Itu curhat. Oke, terus. Intinya kalau ada ular masuk rumah itu jangan digaramin karena akan percuma. Jadi ular nggak takut garam. Harusnya caranya mungkin kalau yang untuk mengusir ya, itu bisa pakai wangi-wangi. Wangi-wangi. Ada pengharum ruangan disemprotin. Oh, dia malah nggak suka sama yang wangi-wangi. Jadi kalau garam itu digunakan untuk hewan-hewan moluska, hewan tak bercangkang. Pantes dia nggak suka sama saya tadi karena saya wangi, mbasnya nggak wangi. Astaga. Oke, boleh disebutin medsos masing-masing buat teman-teman biar tahu semua gimana harus menghubungi masing-masing Aspera, Bora, Raptor, sama apa tadi tuh? Raptor Rumble sama Gebak Debar. Silakan Mbak. Nah, buat teman-teman yang mau tahu aktivitas kita ada fanpage, ketik aja di Facebook Komunitas Aspera. Nah, itu kalian bisa follow, ikutin, atau kalau mau nanya-nanya bisa langsung ke messengernya. Terus kalau misalnya yang punya Instagram, pasti orang-orang gaul-gaul zaman sekarang nggak mungkin nggak punya Instagram kan. Nah, bisa ke Aspera_community gitu. Nggak cuma itu, kita ada Twitter. Nah, tinggal searching aja Komunitas Aspera, itu langsung keluar. Terima kasih. Untuk Bora sendiri di Facebooknya ada nama Bora, ketik aja Bora, itu Bogor Reptil pun langsung keluar. Untuk di IG-nya ada @bora_bgr. Bora_bgr. Oke, tepuk tangan buat Bora. Selanjutnya Raptor. Oke, untuk teman-teman yang punya Facebook, mungkin ada semua punya Facebook. Oke. Untuk Facebook itu Family Raptor. Jadi kita mengangkat kekeluargaan. Family Raptor. Jadi kita bisa di situ bisa untuk konsultasi, bisa untuk Ngobrol-ngobrol, komunitas diskusi ya. Iya, benar. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Raptor. Selanjutnya dari ada Rumble. Raptor Rumble. Reptil Rumble di Facebooknya sendiri Reptil Rumble, di Instagramnya reptil.rumble. Reptil.rumble. Dan kalau mau ketemu kita tiap hari Minggu di Taman Suropati. Hari Minggu di Taman Suropati. Catat tuh tanggalnya ya. Sore. Tepuk tangan buat Raptor Rumble jam 4 sore Taman Suropati. Debar. Debar sendiri juga sama, Instagram sama Facebooknya juga sama, dekat bareng reptil. Dekat bareng Reptil. Silakan dikepoin semua medsosnya dari teman-teman. Tepuk tangan. Ini karena mereka udah terima kasih banget udah ngasih kita edukasi. Saya kasih tiket online masing-masing satu ya. Oke, ini satu buat berapa Pak? Makanya mampir. Faunalen itu lembaga konservasi kita yang ada di Ancol. Faunalen Ancol, boleh main, itu tiket gratis masuk ya. Masnya dari Bora, silakan tepuk tangan buat Faunalen Ancol. Mas Raptor sebelum pulang ke Lombok, main dulu ke Faunalen. Satu aja kamu yang mau minta satu-satu, minta dua lagi. Mas Raptor Rumble, nanti sisanya bayar ya. Oke, Mas dari Debar, terima kasih banyak. Tepuk tangan.